Hai semuanya, dan selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan menyelami dunia metalurgi yang menakjubkan untuk mengungkap bagaimana kita mendapatkan tembaga ultramurni yang menggerakkan dunia modern kita. Kita sedang membicarakan sebuah proses yang disebut pemurnian elektrolitik, atau lebih spesifiknya, pengendapan tembaga elektrolitik. Kedengarannya rumit, tetapi saya janji di akhir video ini Anda akan melihat bahwa ini adalah penerapan brilian dari kimia dasar. Jadi, mari kita bayangkan situasinya. Bayangkan sebuah tangki besar, kita bicara tentang bak berkapasitas 1000 liter. Cukup besar untuk menjadi bak mandi air panas kecil. Namun, ini bukan untuk berendam santai. Bak ini diisi dengan larutan khusus yang disebut elektrolit. Dalam kasus kami, ini adalah campuran sekitar 5% asam sulfat dan sejumlah besar tembaga sulfat. Ini memberi kita larutan yang mengandung sekitar 40 gram ion tembaga per liter. Itu berarti ada 40 kilogram tembaga murni yang berpotensi berenang di dalam tangki kita. Asam sulfat sangat penting. Asam ini membuat larutan menjadi sangat konduktif, seperti jalan raya super untuk listrik, dan menjaga semuanya pada pH yang sangat asam, yaitu 1 hingga ke 2. Kami juga menjaga agar seluruh rendaman tetap hangat pada suhu 40 hingga 60 derajat Celcius yang nyaman untuk membantu reaksi berjalan dengan lancar dan efisien. Sekarang, ke dalam larutan asam ini, kita akan memasukkan komponen utama kita, elektroda. Kami akan memasang sekitar 30 pasang di antaranya. Anoda yang terhubung ke terminal positif catu daya kita adalah lempengan tebal dari tembaga tidak murni. Ini adalah bahan yang berasal dari pabrik peleburan, mungkin 99% tembaga, tetapi masih ada campuran logam lain seperti besi, seng, nikel, dan bahkan sejumlah kecil logam mulia seperti emas dan perak. Kemudian, secara bergantian di antara anoda yang tidak murni ini, kita menggantung katoda kita. Ini adalah lembaran tipis sebagai lapisan awal, terbuat dari tembaga super murni atau baja tahan karat, dan dihubungkan ke terminal negatif. Pelat-pelat tersebut berjarak hanya beberapa sentimeter dari anoda, menciptakan pola bergantian yang rapat antara pelat positif dan negatif yang terendam dalam elektrolit. Setelah semuanya siap, saatnya keajaiban terjadi. Kita menyalakan penyarah DC yang kuat, yang pada dasarnya adalah pengisi daya raksasa. Kita tidak sedang membicarakan pengisi daya ponsel Anda di sini. Mesin ini mengeluarkan tegangan rendah B, C, and YA2 hingga 4 volt, tetapi arus yang sangat besar, berkisar antara 100 hingga 500 ampere. Aliran elektron yang sangat besar inilah yang mendorong seluruh proses tersebut. Apa yang terjadi selanjutnya adalah contoh sempurna dari elektrokimia yang sedang beraksi pada anoda, yaitu lempengan tembaga yang tidak murni. Arus listrik memaksa atom tembaga untuk kehilangan 2 elektron dan larut ke dalam elektrolit sebagai ion tembaga positif. Jadi anoda perlahan-lahan menjadi semakin tipis seiring dengan pelepasan tembaga ke dalam larutan. Secara bersamaan, di katoda, reaksi sebaliknya sedang terjadi. Sejumlah besar ion tembaga yang mengambang dalam elektrolit tertarik ke permukaan katoda yang bermuatan negatif. Ketika mereka sampai di sana, masing-masing mengambil 2 elektron dari rangkaian dan berubah kembali menjadi tembaga padat dan metalik. Tembaga murni ini menempel pada permukaan lembaran awal atom demi atom. Seiring waktu, lembaran tipis awal ini tumbuh menjadi lempengan tebal dan berat yang terbuat dari tembaga murni 99,99%. Ini adalah proses yang lambat dan bertahap dalam memindahkan tembaga dari anoda yang tidak murni melalui larutan dan ke katoda yang murni, semuanya didukung oleh listrik. Namun bagaimana dengan semua logam lain yang ada di anoda tidak murni kita?
Disinilah prosesnya menjadi sangat cerdas. Logam yang lebih reaktif, seperti besi, seng, dan nikel, juga larut dari anoda ke dalam elektrolit. Namun, karena tegangan spesifik yang kita gunakan, mereka tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk melapisi katoda. Unsur-unsur tersebut kurang mulia dibandingkan tembaga, sehingga akhirnya tetap larut dalam asam dan menumpuk seiring waktu. Di sisi lain, logam yang kurang reaktif dan lebih berharga seperti emas, perak, dan platinum sama sekali tidak larut. Saat tembaga di sekitarnya terkikis, logam berat ini akan terlepas dan jatuh ke dasar tangki. Material ini terkumpul sebagai zat kental berwarna gelap yang dikenal sebagai endapan anoda atau lendir anoda. Dan lumpur ini sama sekali bukan sampah. Sebaliknya, ini adalah produk sampingan yang sangat berharga. Emas tersebut dikumpulkan dan dikirim ke fasilitas lain untuk diproses lebih lanjut guna memulihkan emas, perak, dan logam mulia lainnya yang terperangkap di dalamnya. Sungguh menakjubkan untuk berpikir bahwa lumpur yang tampak kotor ini adalah sumber harta karun yang terkonsentrasi. Jadi, proses ini tidak hanya memurnikan tembaga hingga tingkat yang luar biasa, tetapi juga memisahkan logam berharga lainnya dengan rapi. Agar semuanya berjalan optimal, seluruh sistem perlu dipantau secara terus-menerus. Pompa mengalirkan elektrolit untuk memastikan suhu dan konsentrasi bahan kimia seragam di seluruh tangki. Hal ini mencegah terjadinya penipisan di beberapa area dan memastikan endapan tembaga yang merata dan berkualitas tinggi. Jadi, berapa banyak tembaga yang sebenarnya dapat dihasilkan oleh pengaturan seperti ini? Kita dapat menghitungnya menggunakan sesuatu yang disebut hukum elektrolisis Faraday, yang menghubungkan jumlah arus dan waktu dengan massa zat yang dihasilkan. Sebagai contoh kasar, jika kita menjalankan sistem kita pada arus 300 ampere selama 24 jam penuh, kita dapat menghasilkan sekitar 8,5 kg tembaga murni pada katoda kita. Bayangkan jika hal itu diterapkan pada pabrik industri besar dengan ratusan atau bahkan ribuan tangki seperti ini, maka Anda akan mendapatkan bertentan tembaga murni setiap harinya. Setelah beberapa hari atau minggu, siklus tersebut selesai. Katoda tersebut kini tebal dan berat karena dilapisi tembaga murni yang baru saja diendapkan. Tembaga-tembaga itu diangkat dari tangki, dicuci, dan siap untuk dilebur dan dicetak menjadi kawat, pipa, dan semua produk tembaga lainnya yang kita andalkan. Anoda yang kini tipis dan habis diganti dengan anoda baru yang tidak murni. Dan tentu saja, endapan anoda yang berharga dikumpulkan dengan hati-hati dari dasar tangki. Tentu, bekerja dengan 1000 liter asam panas dan korosif, serta listrik berampere tinggi, bukanlah hal yang mudah. Keselamatan adalah yang terpenting. Asam sulfat sangat korosif dan elektrolitnya mengandung ion logam berat yang beracun. Siapapun yang bekerja di dekat tangki harus mengenakan peralatan pelindung diri lengkap, termasuk sarung tangan tahan asam, kacamata pengaman, dan pakaian pelindung. Arus DC yang tinggi juga menimbulkan bahaya listrik yang signifikan. Selain itu, ventilasi yang memadai sangat penting untuk menghilangkan kabut atau gas asam yang mungkin dihasilkan selama proses tersebut dengan aman. Dan di akhir masa pakainya, elektrolit bekas harus diolah dengan hati-hati untuk menetralkan asam dan menghilangkan logam berat yang terlarut sebelum dapat dibuang dengan aman. Jadi, begitulah. Dari balok hasil peleburan yang tidak murni menjadi lempengan tembaga murni, 99,99% dan tumpukan lumpur logam mulia. Pemurnian elektrolitik adalah proses yang ampuh dan elegan yang menjadi dasar sebagian besar infrastruktur teknologi kita. Lain kali Anda mengisi daya ponsel
atau menyalakan saklar lampu. Anda dapat menghargai perjalanan luar biasa yang telah dilalui tembaga untuk sampai ke sana. Ini adalah perpaduan sempurna antara kimia, fisika, dan teknik dalam skala besar. Terima kasih banyak telah bergabung dengan saya dalam pembahasan mendalam tentang industri ini. Jika Anda merasa ini menarik, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan untuk eksplorasi lebih lanjut tentang sains yang membentuk dunia kita. Beritahu saya di kolom komentar proses industri apalagi yang ingin Anda lihat penjelasannya. Sampai jumpa lagi. Tetaplah penasaran.